Selamat jumpa teman-teman. Kali ini kita akan membahas topik tentang kawan sekerja Allah. Kita belajar bersama dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kawan sekerja Allah itu? Siapakah kawan sekerja Allah itu? Kawan sekerja itu diturunkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, sinergos. Dari kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia, sinergi. Jadi kawan sekerja adalah kawan yang bersinergi, kawan yang berinteraksi, kawan yang bekerja sama dengan orang lain. Jadi kalau kawan sekerja Allah, berarti dia adalah sahabat, dia adalah kawan yang selalu berinteraksi, yang selalu berhubungan dengan Allah. Itu kawan sekerja Allah. Yang dimaksudkan dalam teks bacaan kita saat ini adalah Paulus, Apolos, Kefas. Mereka lah yang disebut kawan sekerja Allah. Nah, kawan sekerja Allah ini merupakan sebuah kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi Paulus, Apolos, Kefas dipercayakan oleh Allah menjadi mitra kerja, menjadi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Allah, dan dari interaksinya itu mereka mengajarkan jemaat, mereka mengajarkan umat bagaimana menjalani kehidupan yang selalu bersinergi dengan Allah, yang selalu berinteraksi dengan Allah. Nah, mengapa sampai Paulus menyebut dalam bacaan kita saat ini, dia menyebut dirinya dan kawan-kawannya itu sebagai kawan sekerja Allah? Ada apa sebenarnya? Nah, kita tahu bersama kota Korintus adalah sebuah kota yang sangat besar, dan Paulus pernah tinggal di situ 1,5 tahun. 1,5 tahun dia tinggal di situ. Apa yang dia lakukan di situ? Dia mengajarkan orang-orang tentang cara hidup beriman kepada Yesus Kristus. Setelah itu dia meninggalkan kota Korintus. Nah, ketika dia pergi, datanglah Apolos. Dia adalah seorang yang fasih lidah. Dia mengajarkan jemaat dengan pengajaran yang sungguh luar biasa, dan banyak orang yang terpikat dengan pengajaran Apolos. Nah, karena mereka terpikat dengan pengajaran Apolos, kemudian mereka membandingkan dengan Paulus. Wah, ini tokoh yang luar biasa ini orang yang punya pengaruh yang hebat. Dia dipandang lebih unggul dari Paulus dalam hal berbicara, dalam hal berpidato, dalam hal menyampaikan pengajarannya. Dan memang Apolos, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24, dia orang yang pintar. Dia berasal dari kota Alexandria, sebuah kota pusat kebudayaan Yunani waktu itu. Luar biasa Apolos ini. Beda dengan Paulus. Kalau Paulus, dia punya keahlian dalam hal mendirikan jemaat, menggembalakan jemaat, tapi dalam hal berkhotbah, dalam hal berbicara, Apolos lebih fasih. Karena memang dia belajar retorika, dia belajar dasar-dasar ilmu komunikasi di kota Alexandria. Nah, karena Apolos seperti itu, maka jemaat tertarik. Mereka suka, mereka senang dengan Apolos dan membandingkan dengan Paulus. Anda masih ingat dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus pernah mengajar dan ada orang yang jatuh dari jendela. Nama orang itu adalah Eutikus. Anda bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul pasal 20. Dia terjatuh karena ketika dia mendengar Paulus mengajar, dia tertidur. Nah, Apolos punya daya magis, punya daya pikat yang luar biasa dalam berkhotbah, dan orang tidak mungkin tertidur karena kepintarannya itu. Karena itu orang senang dengan Apolos. Tetapi sebagian orang masih senang dengan Paulus. Sebagian orang juga senang dengan Kefas, seorang tokoh yang sangat dihormati karena dia adalah murid langsung dari Tuhan Yesus. Mereka senang dengan Kefas. Jadi jemaat ini pada akhirnya terkotak-kotak menjadi 4. Ada yang menyebut dirinya golongan Paulus, ada yang menyebut dirinya golongan Apolos, ada yang menyebut dirinya golongan Kefas, dan ada yang menyebut dirinya golongan Kristus. Ya, golongan Kristus. Jadi jemaat terkotak-kotak menjadi 4. Ya, mereka memfavoritkan. Ini bahayanya ya, favoritisme. Memfavoritkan seseorang, pada akhirnya mereka terkotak-kotak. Nah, kawan sekerja dalam ayat 5
itu sebenarnya disebut oleh Paulus pelayan-pelayan Tuhan. Jadi pada awalnya Paulus tidak menggunakan konsep kawan sekerja Allah, tetapi dia menggunakan konsep pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kalau kita gali lebih dalam lagi, pelayan-pelayan Tuhan ini ada yang bekerja untuk tuannya, tapi ada seorang pelayan yang diangkat untuk mengatur, untuk membimbing, untuk mengarahkan pekerjaan dari hamba-hamba yang lain. Nah, kawan sekerja diambil dalam konteks seperti itu. Orang-orang yang punya keahlian khusus, yang punya kecakapan khusus untuk membekali pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Dan itu dimiliki oleh Paulus, Apolos, dan Kefas. Karena itu Paulus menyebut mereka adalah kawan sekerja Allah. Nah, mengapa jemaat terbagi-bagi? Mengapa? Karena memang tidak bisa dihindari. Namanya ada orang yang punya kelebihan khusus, ya, apalagi dia cakap bicara, pasti banyak orang yang memfavoritkan dia. Jadi favoritisme itu sesungguhnya sangat berbahaya dalam kehidupan bergereja. Anda bisa saja mengagumi seseorang, tapi jangan sampai terjebak pada favoritisme. Favoritisme. Anda mengagumi dia dan apapun yang dia katakan tidak pernah dikaji lagi, itu semua benar. Nah, saudara sekalian, ini menarik bacaan kita saat ini. Dalam ayat 1, jemaat disebut manusia duniawi yang bukan dewasa dalam Kristus. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1 dari 1 Korintus pasal 3. Nah, manusia duniawi. Sebenarnya sebelumnya Paulus telah munculkan istilah ini, manusia duniawi, dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi. Nah, tapi setelah digali lebih dalam, ternyata dua istilah ini berbeda. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14, istilah yang digunakan adalah psikikos. Psikikos itu, dari kata itu muncul kata fisik, psikikos. Psikikos itu adalah bukan orang yang percaya, belum menerima Kristus. Itu psikikos. Fisikos. Itu orang yang belum percaya, orang yang belum menerima Yesus. Tetapi dalam ayat 1 dari 1 Korintus pasal 3, bukan istilah itu yang digunakan. Istilah yang digunakan adalah sarkinos. Sarks, daging, sarkinos. Jadi terjemahan yang paling tepat adalah manusia daging. Manusia daging. Kalau yang di atas 2 ayat 14, manusia alamiah, fisik. Tapi kalau yang di bawah 3 ayat 1, sarkinos itu diterjemahkan manusia daging. Itu yang lebih harfiah. Nah, manusia daging itu artinya dia sudah menerima Kristus. Dia sudah percaya Kristus. Tetapi, nah ini, dalam menjalani kehidupan, kehendaknya yang lebih dominan. Kemauannya yang lebih dominan. Bukan kehendak dan kemauan Kristus. Jadi jika diri kita dalam menjalani kehidupan, yang lebih dominan adalah kehendak kita, bukan kehendak Kristus, kita adalah sarkinos. Sarkinos, karena kehendak diri kita lebih dominan daripada kehendak Kristus. Nah, jika kita melihat bacaan kita saat ini, kita dapat memahami ciri-ciri dari sarkinos. Ya, ciri-ciri dari sarkinos. Ciri-ciri dari manusia daging. Yang pertama, dia mudah tersinggung. Jadi dia tidak bisa mendengar khotbah yang tajam, tidak bisa mendengar khotbah yang mengoreksi kesalahan, mengoreksi dosa. Dia gampang marah dan dia bisa saja meninggalkan persekutuan. Itu sarkinos. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan berjemaat. Orang Manado bilang maraju, gampang maraju. Ketika ada masalah sedikit, langsung meninggalkan persekutuan. Itu ciri pertama dari sarkinos. Ciri yang kedua, tidak suka khotbah atau pengajaran yang keras. Dia tidak suka. Yang pertama, dia mudah tersinggung. Yang kedua, dia tidak suka dengan khotbah atau pengajaran yang keras. Karena itu, Paulus menyebut dalam ayat 2 bacaan kita, untuk orang-orang yang seperti ini, yang diberikan bukan makanan yang keras, tetapi susu.
Kalau susu berarti bukan orang dewasa, dia masih bayi. Jadi sarkinos itu manusia bayi, manusia yang belum dewasa, manusia yang mengedepankan kehendaknya dan bukan kehendak Tuhan. Jadi dalam dirinya selalu ada ungkapan, kalau kita A, A, kalau kita B, B. Kalau untuk hal yang menurut kehendak Tuhan, itu baik sebenarnya. Tapi kalau itu yang dikedepankan adalah kehendaknya, itu yang tidak baik. Nah, jadi orang sarkinos itu selalu punya falsafah hidup, hatiku adalah rajaku. Apa yang dikatakan hatiku, apa yang direnungkan hatiku, apa yang dikehendaki oleh hatiku, itu yang saya lakukan. Itu sarkinos. Tapi kalau manusia rohani tidak seperti itu. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang aku lakukan. Ciri yang ketiga, tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Itu sarkinos. Tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Dalam ayat 3, Paulus mengatakan itu adalah iri hati. Iri hati itu orang yang tidak suka melihat kelebihan orang lain. Kalau orang lain dilihatnya lebih unggul dari dirinya, dia tidak senang. Kalau orang lain dilihat lebih pintar dari dirinya, dia tidak senang. Kalau orang lain dilihat punya kelebihan yang tidak dia miliki, dia tidak senang. Nah, tipe sarkinos tidak suka yang seperti itu. Itulah manusia daging, dan itu ada dalam kehidupan bergereja. Karena Paulus menemukannya di jemaat Korintus. Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan keberhasilan orang lain, itu sarkinos. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kelebihan orang lain, itu sarkinos. Dan ini yang sering menjadi masalah dalam kehidupan bergereja. Mereka telah menerima Kristus, tetapi iri hati merusak persaudaraan dalam kehidupan bergereja. Karena tidak ikhlas ketika melihat kelebihan orang lain. Yang keempat, keras kepala. Merasa pendapatnya yang paling benar. Karena itu muncullah perselisihan. Paulus menyebutkan di sini dalam ayat 3. Muncullah perselisihan. Kalau ada orang yang keras kepala, pasti ada perselisihan di situ. Perselisihan itu terjadi karena ada orang yang mempertahankan pendapatnya mati-matian dan tidak mau terbuka dengan pendapat orang lain. Kalau ada orang yang seperti itu sarkinos, manusia daging, dan itu yang sering merusak persekutuan di dalam Tuhan. Akibat adanya sarkinos ini, akibat adanya manusia daging ini, ya, akibatnya dalam hal pelayanan, walaupun sama-sama melayani, tapi dia melihat orang lain yang punya kelebihan itu sebagai saingan. Jadi kalau kita dalam kehidupan bergereja masih melihat orang lain sebagai saingan, itu sarkinos. Kemudian yang kedua, akibatnya tidak mampu menjadi sahabat bagi semua orang. Dia tidak mampu menjadi sahabat karena selalu dalam dirinya tidak senang ketika melihat ada sahabat-sahabatnya yang lebih unggul dari dirinya. Yang ketiga, akibat adanya sarkinos ini membuat gap atau kotak-kotak dalam jemaat. Itu yang paling kental, yang paling sering kita lihat dalam persekutuan berjemaat. Nah, saudara sekalian, sekarang bagaimana dengan kita? Setelah kita belajar bagian Alkitab ini, bagaimana dengan kita dalam menjalani kehidupan ini? Ada 3 hal yang saya mau katakan di sini. Yang pertama, kita telah belajar jangan menjadi sarkinos, jangan menjadi manusia daging, tetapi jadilah manusia rohani. Kita berjuang untuk menjadi manusia rohani, bukan menjadi sarkinos. Karena itu tanamkan dalam diri kita, bukan hatiku adalah rajaku, tetapi kehendak Tuhan adalah rajaku. Yang kedua, berjuanglah agar semua orang menjadi sahabat kita, siapapun. Kalau dia lebih unggul dari kita, punya kelebihan dari kita, jadilah sahabat bagi orang itu. Sebab dengan menjadi sahabatnya kita akan berkembang dan kita bisa belajar banyak hal dari orang tersebut. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah kawan sekerja kita. Sebagai kawan sekerja, mari kita hidup selalu dalam interaksi dengan Yesus Kristus. Menjalin hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus. Sebab Kristus pernah bersabda,
Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat pada pokok anggur. Kita tidak mungkin menghasilkan buah yang baik jika kita terlepas dari persekutuan di dalam Yesus Kristus.